Hai kelas 12 IPA 1 dan IPA 2. Jadi hari ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai konsep pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup, di mana ini adalah materi kita yang pertama di bab yang pertama di kelas 12. Jadi hari ini saya nggak akan kasih banyak materi, saya hanya akan kasih sedikit perkenalan dan konsep mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Oke, langsung aja kita mulai. Coba perhatikan gambar. Nah, ini gambar apa? Gambar bayi ya. Ini juga, dan ini juga. Oke. Next. Ini ada gambar manusia yang bukan lagi bayi gitu ya. Berarti ada mengalami perubahan. Next. Oke. Nah. Next slide. Dan semuanya nanti juga akan kembali mengalami perubahan menjadi seperti ini. Ya kan? Oke, next. Itu tadi pada manusia dan sekarang pada tumbuhan. Ya, ada gambar buah mangga yang kelihatan bijinya. Lalu ada pohon mangga yang masih kecil yang di situ terlihat hanya ada beberapa daun. Lalu ada pohon mangga yang selanjutnya dia sudah mulai mengalami perubahan. Ada banyak daun dan sepertinya batangnya juga sudah semakin tinggi ya. Next. Di sini ada gambar pohon mangga yang sudah sangat banyak daunnya, sudah sangat lebat. Dan di situ sepertinya pohon mangganya sudah berbunga. Lalu di sini ada pohon mangga yang sangat lebat daunnya, batangnya juga sudah kokoh dan besar. Juga di situ bunganya sudah berubah menjadi buah. Nah, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari situ? Apa hubungannya dengan pertumbuhan dan perkembangan? Nah, dari situ kita bisa lihat bahwasannya ternyata semua makhluk hidup itu mengalami proses yang disebut dengan pertumbuhan dan juga perkembangan. Nah, pasti muncul di benak kalian apa sih itu pertumbuhan dan perkembangan, ya kan? Nah, jadi pertumbuhan itu adalah suatu keadaan atau peristiwa di mana ketika makhluk hidup itu sudah mengalami pertambahan ukuran. Ukuran di sini bisa diukur dalam banyak hal, bisa berupa volume, bisa berupa massa, bisa juga berupa tinggi. Ya, jadi ketika sudah bertambah ukuran volumenya ataupun massanya ataupun tingginya, maka dikatakan makhluk hidup itu sudah mengalami pertumbuhan. Contoh, ada pertumbuhan tinggi pada manusia. Nah, tentu saja ya, kamu semua pasti sudah pernah melakukan pengukuran tinggi badan, ya kan? Dulu waktu kamu SMP mungkin tinggi badannya hanya sekitar 130, 140 gitu ya. Lalu sekarang setelah SMA ada yang tingginya sudah 160, ada yang sudah 170, ada yang 150 gitu ya. Nah, berarti artinya di situ kamu sudah mengalami pertambahan tinggi. Berarti kamu sudah mengalami pertumbuhan. Begitu juga dengan pohon. Biasanya kalau kita baru menanam pohon, pohonnya itu tingginya masih sekitar, contoh di hari ke saya sebut 1 minggu pertama gitu ya. 1 minggu pertama kita ukur tinggi pohon itu, dia tingginya sudah ada sekitar, contoh berapa lah ya, saya buat 10 cm gitu ya. Lalu kalau kamu biarkan dia terus bertumbuh, setelah 10 tahun kemudian kamu ukur lagi mungkin tingginya sudah ada 20 meter, kan begitu ya. Berarti pohon itu sudah mengalami pertumbuhan. Lalu selain pertumbuhan bisa juga dia pertambahan berat manusia, berat badannya. Contoh waktu kamu anak-anak, beratmu hanya 15 kilo. Nah, kalau sekarang ada yang 80 kilo mungkin. Ada yang 100 kilo gitu ya. Atau ada yang ideal 50 kilo, 40 kilo gitu ya. Nah, itu adanya pertambahan itu berarti kamu sudah mengalami pertumbuhan. Lalu selanjutnya ada pertambahan jumlah daun. Tadi kita bisa lihat pada pohon mangga ya. Pohon mangga yang pertama dia hanya memiliki beberapa jumlah daun. Lalu pohon mangga yang kedua dia sudah mengalami pertambahan. Pohon mangga yang ketiga tadi dia juga sudah mengalami sangat banyak
pertambahan jumlah daun, lalu pohon mangga yang selanjutnya dia bunganya sudah berubah menjadi buah gitu ya, berarti ada mengalami perubahan. Itulah dia yang dimaksud dengan pertumbuhan. Nah, next selanjutnya, pertumbuhan itu dia sifatnya kuantitatif. Kuantitatif ini artinya apa? Dia itu bisa diukur. Jadi pertumbuhan sifatnya bisa diukur. Makanya kamu tahu tinggimu contoh 60 cm, berarti dia bisa diukur, ada satuannya gitu ya. Atau beratmu dia 50 kg juga bisa diukur. Nah, tetapi pertumbuhan ini sifatnya itu irreversible. Jadi dia itu irreversible artinya apa? Tidak bisa kembali ke bentuk semula. Contoh, hari ini tinggimu sudah 50 cm, 150 cm maksud saya. Lalu kamu ukur sebulan lagi, kok bisa tinggiku jadi 140 cm gitu ya? Nggak mungkin, karena dia pertumbuhan itu tidak bisa dia kembali ke ukuran yang sebelumnya atau disebut dengan irreversible. Nah, pertumbuhan ini terjadi karena adanya pertambahan jumlah sel dan juga perbesaran sel. Oke, next. Bagaimana dengan perkembangan? Nah, kalau perkembangan itu proses menuju kedewasaan. Perkembangan ini proses di mana sel-sel di dalam tubuhnya makhluk hidup itu mengalami diferensiasi atau pengkhususan, atau di mana yang tadinya dia belum punya fungsi khusus, sekarang setelah dia mengalami perkembangan nanti dia akan memiliki fungsi yang khusus menuju struktur dan fungsi tertentu sehingga semakin kompleks gitu ya. Contoh, waktu masih muda, tumbuhan itu dia akan mengalami pertambahan jumlah sel, tapi waktu tumbuhan itu masih baru berkecambah, dia itu sel-selnya belum punya fungsi khusus. Nah, ketika nanti dia sudah semakin besar tumbuhannya, sudah membentuk daun, sudah membentuk batang, sudah membentuk akar, itu nanti setiap selnya akan punya fungsi khusus. Contoh, sel yang ada di daun, maka dia punya fungsi terspesialisasi untuk melakukan fotosintesis. Sel yang ada di akar itu nanti akan mempunyai fungsi khusus di mana dia akan lebih berfungsi untuk penyerapan seperti itu. Nah, itu artinya dia sudah mengalami perkembangan. Nah, ciri khusus di mana suatu makhluk hidup itu dikatakan sudah mengalami perkembangan atau sudah dewasa itu ketika alat reproduksinya sudah berfungsi. Jadi kalau kamu punya tumbuhan di sekitaran rumahmu, ketika kamu lihat tumbuhanmu itu sudah mulai berbunga, nah artinya tumbuhanmu itu sudah dewasa. Tapi ketika tumbuhanmu itu belum berbunga berarti dia belum dewasa. Nah, jadi ukuran dewasa ini tidak bisa diukur dia. Makanya di sini nanti dia sifatnya itu adalah kualitatif, di mana pertambahan perkembangannya itu tidak bisa diukur, tidak punya alat ukur, tidak punya satuan pengukuran begitu ya. Dan ini sifatnya bisa reversible, kembali ke bentuk semula. Nah, selanjutnya ini tahapan-tahapan pertumbuhan. Tahapan yang pertama namanya pembelahan sel, tahapan yang kedua namanya pembesaran sel, tahapan yang ketiga namanya diferensiasi sel. Nah, kalau dia tahap pembelahan sel itu biasanya dari satu sel membelah menjadi 2 sel, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, begitu seterusnya. Nah, tahapan pembelahan sel ini adalah tahap awal dari pertumbuhan. Nah, setelah dia nanti semakin banyak selnya, maka nanti sel itu lama-kelamaan akan semakin membesar. Nah, perbesaran ini kenapa bisa terjadi? Karena nanti ada pertambahan materi-materi atau zat-zat tertentu di dalam sel itu, sehingga selnya nanti bisa membesar. Nah, setelah selnya nanti membesar, maka dia akan terdiferensiasi, atau nanti dia akan membentuk fungsi yang khusus. Jadi nanti dia membentuk fungsi yang khusus, dia sudah punya tujuan. Seperti yang saya jelaskan tadi, daun sudah punya fungsi khusus, difungsikan untuk fotosintesis dan juga lain sebagainya. Nah, demikian penjelasan saya hari ini. Saya hanya jelaskan sedikit. Nah, silakan kamu nanti pindahkan ini ke catatanmu. Lalu setelah itu nanti kirimkan hasilnya melalui Google Classroom. Terima kasih, selamat mengerjakan.